Kita mau bahas soal tentang baris deret aritmatika dan geometri ya. Yang pertama, soal pertama, 3 bilangan merupakan baris aritmatika, jumlahnya 18, hasil kalinya 162. Tentukan ketiga bilangan tersebut. Nah, kalau kalian ketemu pertanyaan yang 3 bilangan ini ya, 3 bilangan aritmatika itu kan sama sekali kita nggak tahu. Kita buat permisalannya seperti ini. Kita buat permisalannya A min B, A, dan A plus B. Kenapa toh kok dibuat gini? Ya, ini ya, supaya lebih mudah. Kan tadi diketahui hasil jumlahnya adalah 18. Kalau kita buat kayak gini, A min B tambah A plus B. Kan artinya A min B tambah B ini habis. Tinggal 3A. 3A sama dengan 18, langsung aja kita udah ketemu A. Udah ketemu A, masukkan ya. Jadi sukunya seperti ini. Nah, terus hasil kali semua sukunya adalah 162. Jadi kan ini suku ke-1 kali suku kedua kali suku ketiga itu 162. Berarti kalau kalian kaliin, ya udah ngerti, hasilnya ada 2. Bedanya bisa plus 3, bisa negatif 3. Nah, jadi bilangan itu kan enggak disebutin ya harus urut dari kecil atau enggak. Kita ambil salah satu aja. Bisa kita ambilnya B-nya positif 3. Jadi kan dia 6 kurangi 3. Terus ini 6, ini 6 plus 3. Atau kalau kalian ngambilnya minus. Minus itu berarti kan 6 min 3. Jadi 6 tambah 3, 9 dulu yang di depan. Kemudian 6 baru 3. Soal kedua itu udah ditentuin. 2x tambah 4, x plus 5, dan x plus 1 membentuk barisan geometri. Tentukanlah nilai X. Nah, jadi kalau ada soal kayak gitu, yang harus kalian tahu itu, nah gini ya, kita tulis urut dulu. Yang harus kalian tahu tuh sifatnya baris geometri. Baris geometri itu punya sifat U2 kuadrat itu sama dengan suku ke-1 kaliin suku ke-3. Nah, ini U2-nya masuk ke, U1, 3 masukin, kuadrat biasa, cari nilai X-nya. Nah, X-nya ketemu 2, bisa X sama dengan 7, bisa X sama dengan min 3. Ya, gampang ya. Nomor 3. Suku kedua barisan geometri tak hingga adalah 8/3. Jika jumlah tak hingga deret itu adalah 12, tentukan suku pertamanya atau A-nya. Tuh, tadi suku kedua ya yang diketahui adalah 8/3. Nah, kalau kalian ketemu istilah baris geometri tak hingga, nah, baris geometri tak hingga artinya kan juga sama aja baris geometri gitulah ya. Suku keduanya dikasih rumus AR. Karena rumus awalnya ingat A kali R pangkat N min 1. Jadi kayak gini, kita cari A sama dengan 8/3R. Nah, kenapa sampai di sini? Nanti kita akan substitusikan. Kalau deret geometri tak hingga sendiri punya rumus apa sih? S tak hingga itu air ya. Cara ngapalinnya air. A per 1 min R itu ketemunya 12. Nah, tadi kan kita di sini punya A-nya 8/3R. Substitusikan. Nah, kenapa substitusi? Kalau udah kamu substitusi, itu kan ketemunya cuma satu variabel, tinggal R aja. Saya substitusi ini, kalikan silang nih, 1 min R-nya pindah ruas. Terus, udah kerjakan seperti persamaan kuadrat biasa. Nah, nanti A-nya bisa ketemu 2 macam lagi. Kemudian lanjut soal nomor 4. Ditentukan ya ada bilangan 4, X, Y, 14 setengah ya, koma P, di mana membentuk baris aritmatika. Kalian suruh nentuin nilainya si P. Yuk, kayak apa itu ya? Nih, tadi barisnya kayak gini. Berarti kan dia suku pertamanya 4. Suku kedua nggak tahu, suku ketiga nggak tahu, tahunnya suku ke-4. Suku ke-4 tadi udah dikatakan dia membentuk barisan aritmatika. Berarti suku ke-4 aritmatika itu kan punya rumus A plus N min 1B ya. Jadi N min 1-nya jadi 3. Ini U4-nya kita tulis.
Nah, kemudian A-nya kan tadi ada 4. Udah ketemu langsung B-nya. Udah ketemu B, kalian suruh cari P. Lah P itu suku ke-5 kan? Atau artinya setelah 29/2 ini kita tambah dengan 7/2. Ketemulah P, hasilnya 18. Terus nomor 5. Mula-mula sebuah bak air isinya 8 liter. Untuk menambah jumlah air, keran itu dibuka dan air mengalir dengan debitnya 3 liter per menit. Jadi tiap menit itu dia artinya apa? Nambah sebanyak 3. Berapakah jumlah air di bak jika keran itu dibuka selama 11 menit? Berarti kan nambah 3, nambah 3, nambah 3 terus kan selama 11 menit. Caranya gimana? Nah, ya udah toh mula-mula tadi 8. Terus nambah 3 sebanyak 11 menit ya. Jadi kalau mau langsungan kan 8. 8 aku tambahin sama 3 kali 11. Nah, kalau diaplikasikan di rumusnya baris aritmatika, kita bisa sama artinya nyari U12 karena U1-nya atau suku pertamanya itu dianggap waktu ke-0. Waktu ke-0, waktu ke-1, waktu ke-2 sampai waktu ke-11 menit. Nah, itu artinya kita nyarinya U12. Ya, rumusnya kayak gini, hasil akhirnya 41 liter. Langsung lanjut soal nomor 6. Soal nomor 6 itu diketahuinya BA. BA itu baris aritmatika 4, 9, 14. Nah, kelihatan ya, A-nya 1, bedanya adalah 5. Banyaknya suku barisan itu ganjil. Nah, berarti N-nya ini nanti banyak suku barisan tuh N-nya ganjil. Tentukan suku tengah dan nomor berapa suku tengahnya. Nah, tadi kita kasih rumus ya, tentukan suku tengah. Suku tengah itu punya rumus apa sih? Suku tengah. Kan ini A-nya 4, B-nya 5, kok UN-nya 294. Nah, suku tengah itu suku awal tambah suku akhir bagi 2 gitu aja. 149. Nah, kemudian 149 ini suku keberapa? Suku keberapa ya? Bisa kita cari lewat rumus UN. 149 itu adalah A plus N-1B ya. Kita nemu, ya ini N-nya adalah sama dengan 30. Karena tadi kan kita nggak ngerti ini N ini suku paling akhir tuh suku keberapa sih? Nggak ngerti kan? Nah, nyarinya kayak gini. Lanjut ya, nomor 7. Nomor 7, selama 30 hari selama 30 hari Sukadi berhasil mengumpulkan telur ayam. Wah, ini udah 30 hari dia totalnya segini. Berarti artinya 19.050 ini adalah S30. Jika banyak telur ayam dia kumpulkan tiap hari membentuk aritmatika, barisan aritmatika. Pada hari pertama, artinya A-nya 20, maka tentukan banyaknya telur pada hari terakhir. Berarti kalian cukup nyari UN. Cari UN-nya aja. Ya, ini S30 ya, tulis A-nya ketemu ini, S30 sama dengan N/2A plus UN. Ini masukin rumus saja udah, nanti langsung ketemu UN-nya sama dengan 1250. Lanjut nomor 8. Nomor 8, barisan geometri diketahui. Ya, ini baris geometri ya. Ini S3-nya adalah 21. Kemudian U1 kalikan U3-nya adalah 36. Tentukan nilai suku ke-6. Nah, ini geometri kita baru tahu S3 dan U1, U3. Kalau ditulis gini, baris geometri tahu S3, tahu perkalian U1 sama U3. Tanyain U6. U1 kali U3 itu kalau ditulis gini kan, AR gini, AR kuadrat sama dengan 36, AR-nya sama dengan 6. Ya, ini kayak nomor berapa tadi ya? Kita akan buat A sama dengan kayak nomor 3. A sama dengan 6 per R. Nah, nanti untuk disubstitusikan. Disubstitusikan kemana? Tadi kan kita tahu S3-nya 21. Ada rumus baris geometri untuk mencari total 3 suku. Pertama jumlahnya itu A kali R pangkat N min 1 dibagi R kurangi 1. A-nya tadi
disubstitusi nih 6 per R. Ini tetap. Nah, terus R-1-nya kita langsung pindah ruas aja ya, kayak gini. Nah, udah dapat, masih ada pecahan R. Kita kalikan dengan R semua. Kita kalikan dengan R. Nah, terus ini kan ada suku. Ini namanya suku banyak. Ini ada pangkat 3. Nah, kita kerjakan dengan Horner. Horner itu gimana sih? Kita cukup tulis koefisiennya ya. Tulis koefisien. Terus buat ini kayak siku gini ya. Nah, di sini dapat angka 2 dari mana? Coba-coba. Kamu boleh coba angka 1, boleh coba angka 2. Asalkan apa? Nanti ini namanya sisa. Sisanya itu 0. Nah, terus gimana ya? Coba caranya gini. Ini sekalian belajar cara Horner ya. Kita tulis tadi koefisiennya. Terus 2. Langsung turun sih 2. Nah, kemudian 2 di sini kita kalikan dengan 2. 2 kali 2 hasilnya ditulis di sini. Kemudian ini dijumlahkan. Hasilnya min 3. Min 3 kalikan dengan 2 lagi. Hasilnya min 6. Jumlahkan lagi 1. 1 kalikan 2 lagi. Hasilnya 2. Nah, ternyata dapat sisa 0. Kalau sudah dapat sisa 0, artinya suku banyak ini adalah bisa difaktorkan menjadi R-2. Kok bisa R-2? Nah, ini nih R-2 misal ya, R-2 sama dengan 0, artinya R-nya sama dengan 2 gitu kan. Jadi kalau ada 2 di sini malah kita tulisnya R-2. Nah, ini dapat dari mana? Ini dapat dari ini tadi, hasil jumlahnya ini tadi. Nah, itu jadi 2R² min 3R plus 1. Kok bisa ada R² R gini? Urutannya gini ya, ini 1, ini R pangkat 0. Mulai dari R pangkat 0, R pangkat 1, R pangkat 2. Nah, ternyata ini bisa difaktorkan lagi. Jadi seperti ini. Berarti kita bisa dapat R-nya. Nah, bisa dapat R-nya itu bisa 2, bisa setengah, dan bisa berapa ini tadi? 1. Tapi ingat ya, kalau R-nya 1, itu kan berarti bilangannya tetap. Nah, ini nggak mungkin, nggak memenuhi. Di R-nya ambil 2 atau setengah. Nah, kalau R-nya 2, berarti A-nya kamu proses A sama dengan 6 per 2. A-nya ketemu 3. Atau kalau R-nya setengah, berarti A-nya 12. Ini. Jadi U6-nya bisa 2 jawaban. Nah, lanjut ke soal nomor 9. Sebuah keluarga isinya 10 orang. Nah, ibunya beli pizza bentuknya lingkaran, diameternya 20, dipotong jadi 10 bagian berbentuk juring. Nah, jadi tahu ya, bentuk juring itu berarti punya pusat, terus dibagi-bagi ya, kayak pizza itu loh. Nah, sudut pusatnya dari 10 potongan itu membentuk baris aritmatika. Nah, artinya beda-beda. Jika besar sudut pusat potongan pizza terkecil itu sama dengan 1/5 dari yang pusatnya terbesar, berapakah luas potongan pizza terbesar? Artinya apa tuh? Sudut pusat 10 potongan itu nanti sama dengan N gitu ya. Terus ada diameter, jadi kita bisa cari luas totalnya dulu. Potongan pizza terkecil sama dengan 1/5 dari besar sudut potongan pizza terbesar. Kalau dituliskan kalimat matematikanya kayak gini. Nih. A itu kita anggap yang pizza potongan terkecil ya. Potongan terkecil atau U1 itu sama dengan 1/5 kali U10. Kan 1/5 dari yang terbesar ya. Nah, padahal tahu S10-nya itu 360. Kok bisa 360? Karena yang dipermasalahkan di sini adalah sudutnya. Kan sudut totalnya 360. Nah, kalau sudah S10 itu rumusnya apa? 10 per 2 A plus UN gitu kan. Nah, A-nya tadi kan udah dapat persamaan. Ini kita substitusi. Udah samain penyebut, nanti kita ketemu U10, artinya ini sudut terbesar. Nah, kalau sudah dapat sudut terbesar 60 per 360, jadi kan 60
derajat per total lingkarannya tadi kan 360 derajat. Terus kita kalikan 100 pi. 100 pi dapat dari mana? Ya tadi udah nyari luas lingkaran dulu ya, ceritanya gitu. Terus terakhir nomor 10. Nomor 10 ini baris geometri diketahui. Nah, ini yang tahu U2 tambah U4-nya 8 akar 3, U3 tambah U5-nya 24. Kalian suruh nentuin S8. S berapa ya nih? Ya, nggak tahu, itu nggak jelas. Yang penting kita belajar dulu cara nyarinya gimana sih. U2 plus U4 dari geometri. Rumusnya apa sih U2? U2 itu AR. Ini AR. U4 itu AR pangkat 3 sama dengan 8 akar 3. U3 itu AR kuadrat, U5 itu AR pangkat 4. Nah, kalau dijumlahkan, ini dijumlah kan masih susah ya, nggak bisa. Nah, caranya kita hubungkan dua persamaan ini dengan cara dibagi. Lebih enaknya yang besar bagi yang kecil. Nah, AR pangkat 2 plus AR pangkat 4 itu bisa kita faktorkan. Kita keluarkan misal R-nya aja lah ya. Kita bagi dengan R. Sisanya kayak gini. Dan ternyata bentuknya udah sama dengan yang penyebutnya. Jadi kita bisa sederhanakan. Berarti R-nya kita dapat adalah 24 dibagi 8 akar 3. Berarti kan 3 per akar 3. Kemudian dirasionalkan, ketemu R-nya adalah akar 3. Nah, kalau sudah ketemu R-nya akar 3 boleh kita masukkan ke persamaan 1 atau persamaan 2. Nah, di sini yang dituliskan adalah disubstitusi ke persamaan 1. AR, R-nya diganti akar 3. R pangkat 3 berarti kan 3 akar 3 A. Akar 3 ditambah 3 akar 3 itu adalah 4 akar 3. Ya, 4 akar 3, atau ini gampangannya kamu bagi akar 3 semua aja lah. Kan A tambah 3A sama dengan 8. Ketemulah 4A sama dengan 8, A-nya ketemu 2. Nah, karena tadi nggak tahu soalnya S berapa, yang penting kan kalian udah dapat info A-nya sama R-nya. Itu udah cukup. Tinggal cari S-nya, tinggal masuk rumus. Oke?